Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita mau datang di bawah kaki Tuhan untuk kita mau memuji dan menyembah Dia. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa, saudara. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Pagi ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan Yesus, tuntun kami dalam kebenaran-Mu Roh Kudus, jamah hidup kami. Bawa kami masuk dalam perkenanan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini dengan tema tujuan kematian Yesus Kristus. Firman Tuhan kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 4. Roma 8 ayat 1 sampai 4. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut Roh. Ayat yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 12, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 16, 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, tujuan kematian Yesus Kristus. Saudara, banyak kematian terjadi dengan sia-sia. Ada yang karena perang, ya, saat ini lagi
situasi keadaan dunia, bagaimana kita tahu perang antara Rusia dan Ukraina, banyak korban yang berjatuhan. Ada yang dari masyarakat sipil, ada juga dari tentara yang tewas di medan peperangan. Ada juga yang mati karena sakit penyakit, karena kecelakaan. Ada yang juga dibunuh orang, bunuh diri, atau mati juga karena tiba-tiba, misalnya, jatuh dari pohon, dan lain sebagainya. Nah, saudara, namun firman Tuhan pagi ini kita melihat bahwa ada satu kematian yang unik, yang lain daripada yang lain, yaitu kematian Yesus. Kematian Tuhan Yesus, di mana Yesus tidak berdosa. Yesus tidak layak mendapatkan hukuman mati yang setimpal dengan perbuatan. Yesus tidak berdosa. Tidak hidup di dalam dosa, sehingga ia layak mati. Yesus bukanlah seorang penjahat, sehingga ia harus disalibkan. Karena kita tahu pada waktu itu hukum di sana, kematian, cara mati yang paling mengerikan adalah disalibkan. Dan itu diberikan kepada orang yang melakukan satu kejahatan yang luar biasa. Dan kita ketahui Yesus, bagaimana cara kematiannya itu dengan cara disalibkan. Kitab saja menulis bahwa terkutuklah orang yang mati digantung di atas kayu salib. Yesus tidak layak untuk mati dengan cara disalibkan. Tapi mengapa demikian, saudara? Hidup Yesus itu penuh dengan kasih. Dia melakukan banyak mujizat bagi orang-orang yang sakit, yang terhina. Yesus mengasihi bahkan orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia. Tapi pertanyaannya, mengapa Yesus harus mati? Apa yang menjadi tujuan dari kematian Kristus? Saudara, yang pertama, kematian Kristus memiliki tujuan. Yesus harus mati untuk menggenapi hukum Taurat. Yang pertama, Yesus harus mati untuk menggenapi tuntutan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah hukumnya Allah yang adil dan tidak bisa dihapuskan atau diremehkan begitu saja. Hukum Taurat telah menentukan bahwa dosa yang diperbuat manusia harus mendapatkan penghukuman. Dan hukuman itu tidak bisa dihindari. Hukuman itu tidak bisa diabaikan. Atau Allah berpura-pura tidak tahu atau menutup matanya. Saudara, Allah adalah Allah yang adil. Tidak mungkin ia melakukan hal itu oleh karena kasih. Saudara, sifat Allah adalah Allah yang adil. Namun Allah juga Allah yang penuh kasih. Manusia berdosa layak mendapatkan hukuman. Tidak bisa dihindari. Namun tidak ada
satupun manusia yang layak untuk bisa menanggung hukuman bagi manusia lainnya. Karena manusia itu adalah orang berdosa. Maka oleh karena kasihnya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah, ya, salah satu karakter Allah adalah kasih. Karakter Allah juga adalah adil. Di dalam kasihnya itu, Allah mengutus Yesus putranya yang tunggal yang tidak berdosa untuk menanggung hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada manusia. Yang kedua, apa tujuan Yesus mati? Yang kedua adalah Allah ingin menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Allah ingin menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Buka di dalam Roma 5 ayat 6 sampai 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Haleluya. Saudara, yang kedua, tujuan kematian Kristus, Allah ingin menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Bukti kasih yang nyata adalah bila seseorang mau mati demi menyelamatkan orang lain, yaitu orang lain yang tidak mengenalnya, bahkan yang telah berbuat jahat kepadanya. Inilah yang Yesus lakukan bagi saya dan saudara. Dalam Roma 5 ayat 6 sampai 8. Kalau bukan karena kasih, saudara, kalau bukan karena kasih, tidak mungkin. Jangankan untuk mati bagi sesamanya, memikirkannya pun saja tidak. Saudara masih ingat ada satu kalimat yang berkata, emangnya gue pikirin, saudara bukan, anak bukan, kerabat bukan, ya saudara. Namun Yesus mau mati buat saya dan saudara. Alkitab katakan, sangat jelas saudara, dikatakan bahwa pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka. Yang harusnya kita ini yang harusnya dimurkai, saudara. Kitalah yang harus menanggung hukuman. Namun Yesus, oleh karena kasih Allah, ayat 8, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Luar biasa. Saudara, ini kasih Allah yang luar biasa. Dengan mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus,
supaya saya dan saudara yang harusnya menerima hukuman itu ditimpakan kepada Yesus. Karena Allah sangat mengasihi saya dan saudara. Yang ketiga, saudara, kematian Kristus menghancurkan pekerjaan iblis. Kematian Kristus menghancurkan pekerjaan iblis. Kita buka di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Firman Tuhan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Kita buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yang ketiga, kematian Kristus menghancurkan pekerjaan iblis. Bagaimana kematian Kristus dapat menghancurkan pekerjaan iblis? Saudara, bukankah sampai sekarang iblis masih bekerja? Jadi berarti tidak hancur. Saudara, kematian Kristus adalah karena kasih-Nya. Kasih-Nya menyelamatkan manusia. Pekerjaan iblis adalah karena kebencian. Kebencian iblis membawa kepada kebinasaan manusia. Hanya satu cara untuk menarik manusia dari cengkeraman dan tipu daya iblis yang membutakan mata mereka, yaitu dengan kekuatan kasih Allah. Hanya kasih yang bisa meredam kebencian. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, karunia Roh harus dijalankan bersamaan dengan kasih Allah, agar kuasanya menjadi nyata. Tanpa kasih Allah, semuanya adalah kosong belaka. Soli Deo Gloria. Mari kita bersatu di dalam doa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur bahwa Engkau telah mengirimkan Yesus, anak-Mu yang tunggal, untuk mati bagi kami manusia yang berdosa ini. Kami tidak tahu apa jadinya jika Yesus tidak mati menggantikan kami. Pastilah kami semua akan masuk neraka yang kekal, kebinasaan. Namun Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Ajarlah kami senantiasa, Tuhan, untuk membalas kasih-Mu dengan mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Firman Tuhan katakan bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah saat kami masih menjadi seteru Allah. Apalagi saat ini ketika kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Kami adalah milik kepunyaan-Mu, Bapa. Meteraikan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan Yesus. Dan jamah setiap
kami yang mendengarkan renungan pagi ini, Tuhan. Ubahkan hidup kami menjadi baru. Kau pakai hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menebus kami. Engkau yang tidak layak mati, tapi segala dosa ditimpakan kepadamu, Tuhan, supaya kami manusia yang berdosa ini, kami dibenarkan oleh karena kematian Kristus. Kami boleh mengalami hidup yang kekal. Tuhan, kami berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah itu saudara kami, apakah itu orang tua kami, apakah itu tetangga kiri kanan kami, apakah itu teman kami. Kami berdoa, Tuhan, saat ini supaya mereka juga beroleh kasih karunia, keselamatan, anugerah yang dari Tuhan. Saudara sebut nama orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, bawa mereka kepada Kristus, supaya juga mereka beroleh anugerah keselamatan. Dan saat ini kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan kehormatan di tangan kiri. Berdoa untuk mereka yang studi kuliah, Tuhan campur tangan dalam biaya yang dibutuhkan. Mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Mereka yang saat ini, Tuhan, sedang menghadapi persoalan, Tuhan, ajar mereka mengandalkan Tuhan. Dan percaya, di tengah-tengah situasi pandemi sekalipun, Allah sanggup memelihara dan memberkati hidup kami. Saat harga-harga kebutuhan naik, kami percaya berkat Tuhan juga naik dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami naik dan tidak turun. Keluar masuk kami diberkati Tuhan. Dan apa saja yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, Bapa. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk guru-guru agama Kristen, untuk dosen-dosen ST, Tuhan pakai hidup mereka untuk melayani Tuhan dan membawa banyak jiwa untuk percaya kepada Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, berkati lembaga-lembaga Kristen, biarlah Tuhan boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan, apapun situasi dan hidup yang sedang kita hadapi saat ini, tetaplah percaya, tetaplah berharap akan kasih, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan. Pegang janji Tuhan, dan ingat, dan perhatikan, dan tetap berharap. Sebab tak berkesudahan kasih setia Tuhan, habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Katakan bahwa Tuhan adalah bagianku dan Tuhan adalah penolongku. Oleh karena itu aku tetap berharap kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.